Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam R4M Renungan 4 Menit. Kali ini bersama saya Pastor Eltus Mali dari BPK Makassar. Tema kita kali ini adalah merespons pandemik dengan iman. Kita sama-sama mengalami bagaimana COVID-19 yang hampir setahun ini berlangsung terus mencemaskan dan menggelisahkan kita. Dalam hampir seluruh aspek kehidupan, kita menjadi lebih susah. Ekonomi terganggu, banyak orang yang sakit, terpapar, dan bahkan menjadi korban meninggal karena COVID-19. Menjadi sebuah pertanyaan yang mendalam dan serius bagi kita sekalian. Adakah sesuatu yang bisa kita syukuri di balik COVID-19 ini? Saudara-saudari, dengan mata dunia, dengan mata manusiawi belaka, kita akan mengatakan no, tak ada yang bisa kita syukuri. Meskipun di sana sini tentu ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bisa kita timba. Tetapi bagaimana iman kita merespons realitas COVID yang demikian mencemaskan dan menakutkan ini? Kalau kita membaca banyak cerita kitab suci, Tuhan dengan karya kasih-Nya, dengan pertolongannya justru menjadi sangat nyata di dalam situasi sulit, dalam situasi susah, bahkan di dalam duka cita sekalipun. Maka mari kita memandang COVID ini pun dengan mata iman kita. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat 24. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat dan telinga yang mendengar apa yang kamu dengar. Karena banyak nabi dan raja ingin mendengar tetapi tidak mendengarnya, dan ingin melihat namun tidak melihatnya. Apa itu saudara-saudari yang didengar dan dilihat? Tidak lain adalah kehadiran Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam situasi sulit secara khusus. Maka berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir, kita tidak pernah tahu. Yang kita butuhkan itu tidak hanya meningkatkan imun tubuh kita, tetapi kita juga perlu meningkatkan, memperteguh, memperkokoh iman kita. Karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan ketika kita merasa sungguh tak berdaya berhadapan dengan realitas hidup yang pahit, realitas hidup yang membuat kita menangis, realitas hidup yang membuat kita khawatir, cemas, dan gelisah yang kerap kali tidak rasional. Ketika COVID-19 menuntut kita untuk menjaga jarak sosial atau social distancing atau physical distancing, maka kita harus memastikan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudari seiman kita, bahwa jarak batin kita dengan Tuhan tetap terjaga dalam situasi yang dekat dan intim. Karena hanya dengan dekat dengan Tuhan, hanya dengan mengalami intimitas dengan Tuhanlah, dalam situasi terpuruk sekalipun, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tetap akan mengalami dan menjalani hidup dengan sukacita dan semangat serah diri, karena kita percaya apapun yang terjadi, tiada satupun yang terjadi tanpa Tuhan sendiri yang menghendakinya terjadi bagi diri kita dan keluarga kita. Mari kita memperteguh iman dan kita harus percaya. Kita harus yakin kita menjadi manusia-manusia yang kuat, teguh, gagah, perkasa dalam situasi sulit pandemik ini. Bukan karena kuat kuasa diri kita, tetapi karena kuat kuasa Allah sendiri. Itulah yang disaksikan oleh Santo Paulus dalam Filipi 3:14. Paulus mengatakan segala perkara
dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sebuah kesaksian yang pantas menjadi pegangan kita sekalian, saudara dan saudariku. Semakin kita dilanda oleh kesulitan hidup, juga karena pandemik 19 ini, COVID-19 maksud saya, semakin kita juga berharap, berserah diri, bersandar pada kuat kuasa Tuhan sendiri. Maka kita percaya seperti halnya Santo Paulus, kita pun mampu mengatasi segala badai, gelombang, dan angin taupan, juga pandemik kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.